Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 724 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 9 April 2022 dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 5 mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak Toba, alai natinebak nipatik ido haholongon siar rohanayas, sian panulopi nipanggorani roha nang sian haporseaon nasomarlau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam renungan harian ini, Rasul Paulus menyapa dan memberi dorongan kepada anak rohaninya, Timotius. Timotius sama sekali tidak ideal sebagai pimpinan jemaat di Efesus. Dia masih muda, belum berpengalaman, peragu, dan kemungkinan mempunyai masalah kesehatan. Di gereja Efesus, Timotius melayani. Rasul Paulus mendapatkan laporan tentang adanya beberapa orang yang mengajarkan ajaran lain dan sesat. Ada sekelompok orang yang berusaha mengaitkan Injil dengan adat istiadat atau kepercayaan masyarakat setempat agar Injil dapat diterima penduduk lokal. Mereka bermaksud untuk menjadikan Injil kontekstual, tetapi sayangnya mereka sendiri gagal memahami arti dan esensi dari Injil Tuhan. Pada akhirnya mereka terjebak dalam persoalan silsilah atau tahyul setempat yang justru menimbulkan persoalan baru dan sia-sia. Nasihat Paulus ini dilandaskan pada motivasi yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Keadaan sedemikian adalah alasan Rasul Paulus merasa perlu dan terus membina, menyemangati Timotius. Sekalipun penerima utama surat ini memang Timotius, fokus surat ini hanya menyangkut diri Timotius, melainkan juga bisa kita gunakan untuk gereja kita saat ini, menumbuhkan secara langsung juga membina, mengembangkan anak-anak rohani masa kini di tengah jemaat masa kini. Para gembala atau penilik jemaat perlu mempunyai hati seperti hatinya Paulus yang selalu memikirkan pertumbuhan anak-anak rohaninya, berdoa bagi mereka, bahkan hadir bagi mereka dari dekat ataupun dari jauh. Pada gereja mula-mula, Rasul Paulus sudah berupaya dengan menggunakan media yang ada pada saat itu, menggunakan surat, dan sekarang mulai tergeser oleh panggilan telepon, email atau Gmail, pesan WA, video conference, Zoom, YouTube,
Twitter, Instagram, dan lain-lain. Para gembala atau penilik jemaat juga perlu mengenali calon pemimpin yang potensial untuk dibina dan ditumbuhkan. Kualifikasi calon pemimpin sangat mendapat perhatian. Takut akan Tuhan adalah hal utama. Mempunyai telinga dan hati seorang murid, bersedia untuk diajar dan belajar, serta taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kelak para pemimpin muda yang telah dilatih akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendoakan, menggembalakan, dan menumbuhkan jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, ajarlah kami untuk selalu mampu menerima nasihat dan memberi nasihat, yaitu tindakan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas, untuk memberitakan Injil Tuhan, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 724 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.